Iya, perkenalkan, nama saya Muhammad Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan presentasi untuk tugas UAS mata kuliah Budaya Organisasi Universitas Surapati Jakarta. Tugas dari Bu Dosen Dr. Clara Vidya. Berikut kita akan memulai saja ya pengertian apa budaya organisasi itu. Pengertian budaya organisasi khususnya arti budaya adalah tidak mengacu pada istiadat atau kebudayaan suatu wilayah di Indonesia, tapi juga ciri khas organisasi. Ciri khas sebuah organisasi bisa dikatakan sebagai budaya organisasi, yaitu tentang apa sih struktur organisasi di dalam suatu perusahaan. Itu namanya budaya organisasi, seperti itu. Lanjut, yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan budaya organisasi. Menurut Mondi and Now tahun 1990 menyatakan bahwa budaya organisasi suatu perusahaan berakar pada rangkaian contoh perilaku dari pemimpin perusahaan. Apa yang mereka lakukan bukan apa yang mereka katakan. Dengan kata lain, kepemimpinan suatu perusahaan sangat mempengaruhi budaya perusahaan tersebut. Selain faktor kepemimpinan, sejumlah faktor berinteraksi mempengaruhi budaya perusahaan, yaitu komunikasi. Komunikasi yang efektif dalam organisasi mempunyai dampak positif terhadap budaya perusahaan. Dengan komunikasi yang efektif, pihak manajemen dapat melakukan sosialisasi tujuan dan misi perusahaan, menyampaikan aturan perusahaan, dan memberitahukan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan atau pola komunikasi yang diterapkan dalam perusahaan akan menciptakan suatu pola tingkah laku karyawan dalam berhubungan antar mereka satu sama lain atau antara atasan dan bawahan. Yang kedua yaitu motivasi, yaitu upaya-upaya manajemen memotivasi karyawan juga membentuk budaya tersendiri dalam perusahaan. Apakah karyawan tersebut dimotivasi dengan uang, bagaimana perusahaan memandang kerja keras karyawan, atau sejauh mana perusahaan memperhatikan kondisi lingkungan kerja. Upaya perusahaan memotivasi karyawan akan menunjukkan bagaimana perusahaan memandang sumber daya manusia yang di dalamnya. Yang ketiga yaitu karakteristik organisasi. Ukuran kompleksitas organisasi akan menentukan tingkat spesialisasi dan hubungan personal, yang selanjutnya mempengaruhi tingkat otoritas pengambilan keputusan, kebebasan, tanggung jawab, dan proses komunikasi yang terjadi. Selain itu, bidang kegiatan organisasi juga mempengaruhi budaya yang berlaku di organisasi. Yang keempat yaitu proses-proses administrasi. Yang dimaksud dalam hal ini adalah pemberian penghargaan terhadap yang berprestasi, toleransi terhadap konflik, dan kerja kelompok yang terjadi. Proses ini akan mempengaruhi budaya karena akan menunjukkan individu yang bagaimana yang dipandang berhasil dalam perusahaan, bagaimana perusahaan memandang konflik, dan apakah perusahaan tersebut menekan kerja kelompok atau individu. Yang kelima yaitu struktur organisasi. Struktur organisasi bisa saja kaku atau fleksibel. Selain itu, dalam setiap organisasi mungkin pula terjadi sentralisasi dan formalisasi yang tinggi ataupun rendah. Semua ini berpengaruh pada budaya perusahaan. Dalam struktur yang kaku dan formalisasi yang tinggi, akan berlaku kebiasaan untuk menghindari suatu yang tidak pasti, dan segala sesuatu harus dibuat aturan secara tertulis. Dalam struktur yang fleksibel dan formalisasi yang tidak tinggi, mungkin karyawan lebih dibiasakan menghadapi ketidakpastian secara kreatif dan mandiri. Yang keenam yaitu gaya manajemen.
Gaya manajemen berkaitan dengan kepemimpinan. Gaya manajemen juga mempengaruhi budaya perusahaan. Bagaimana proses perencanaan, pengorganisasian, kegiatan memimpin, serta pengendalian akan mencerminkan gaya manajemen yang berlaku. Gaya manajemen berkaitan erat dengan struktur organisasi, komunikasi, dan upaya memotivasi karyawan. Selain itu, ketidakseragaman gaya manajemen pada tingkat manajemen yang berbeda dapat pula mempengaruhi budaya perusahaan. Budaya yang terjadi pada perusahaan itu ialah tidak adanya keharusan keseragaman pandangan atau suatu kebijaksanaan ataupun nilai-nilai tertentu. Lanjut yang ketiga, yaitu kekuatan apakah yang mempengaruhi penciptaan suatu budaya. Penciptaan suatu budaya yaitu tentang struktur organisasi ya, struktur organisasi yang benar-benar dengan tuntutan atau tujuan strategi. Melakukan manajemen horizontal lebih banyak yang bersifat kerjasama dan koordinasi, memberikan pelayanan atas dasar strategi yang baik. Interaksi atau pergaulan antar dasar silih asa dan asu. Yang kedua yaitu tentang gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan itu tidak boleh otoriter ya, itu harus mengutamakan kepentingan perusahaan dan kepentingan bersama. Yang ketiga yaitu orientasi kerja, itu harus ada peningkatan kualitas, pengembangan upaya kemitraan, partnership, dan melakukan gaya kepemimpinan dengan keteladanan. Yang keempat yaitu bagaimana terbentuknya suatu budaya. Terdapat 5 cara pemimpin membentukkan budaya organisasi di perusahaan. Di antaranya yaitu motivasi. Motivasi apa hal yang memotivasi karyawan dalam bekerja, ya bentuknya bisa macam-macam, bisa berupa uang, apresiasi, kerja keras karyawan, atau perhatian terhadap lingkungan kerja. Gaya manajemen dan kepemimpinan. Yang kedua yaitu komunikasi. Pola komunikasi yang berdampak positif bagi budaya perusahaan adalah yang bersifat efektif. Komunikasi yang efektif memudahkan pihak manajemen untuk melakukan sosialisasi tujuan dan misi perusahaan. Terus yang selanjutnya yaitu karakteristik dan struktur organisasi. Bidang yang digeluti organisasi mempengaruhi budaya yang berlaku di dalam organisasi tersebut. Perusahaan yang bergerak di bidang kreatif memiliki budaya organisasi yang berbeda dengan organisasi pemerintahan. Kompleksitas, hierarki, dan ukuran organisasi juga mempengaruhi hubungan personal, kebebasan, dan proses komunikasi antar anggota. Terus yang selanjutnya adalah tingkat formalitas organisasi, yaitu organisasi yang dengan tingkat formalitas yang tinggi memiliki kecenderungan untuk menghindari sesuatu yang tidak pasti dan berpegangan pada semua aturan tertulisnya. Sedangkan dalam organisasi dengan tingkat formalitas yang rendah, karyawan justru dilatih untuk menghadapi ketidakpastian secara kreatif dan mandiri. Dan selanjutnya adalah nilai yang dianut individu, yaitu nilai yang di suatu organisasi yang akan mempengaruhi budaya organisasi secara keseluruhan. Misalnya nilai waktu, efisiensi diri, tindakan, dan kerja. Contohnya bila kebanyakan individu yang berada dalam suatu organisasi tidak menghargai nilai kejujuran, maka budaya perusahaan tersebut juga tidak menjunjung tinggi nilai kejujuran. Selanjutnya yaitu budaya organisasi dipertahankan. Bagaimana budaya organisasi dipertahankan? Yaitu melalui seleksi. Salah satu implikasi manajerial yang lebih penting dalam budaya organisasi berkaitan adalah dengan keputusan seleksi. Mempekerjakan individu yang nilai-nilainya tidak segaris dengan nilai-nilai organisasi itu mungkin akan menghasilkan karyawan yang kurang motivasi dan komitmen, serta tidak terpuaskan oleh pekerjaan mereka dan organisasi. Yang kedua yaitu manajemen puncak. Tindakan manajemen puncak juga mempunyai dampak besar pada implementasi suatu budaya organisasi lewat apa yang mereka katakan
dan bagaimana mereka berperilaku eksekutif senior, penegakan norma-norma yang merembes ke bawah sepanjang organisasi. Misalnya, apakah pengambilan risiko diinginkan, betapa banyak kebebasan seharusnya diberikan oleh para manajer kepada bawahan mereka, pakaian apakah yang pantas, dan tiap tindakan apakah yang akan diimbangi dengan kenaikan upah, promosi, dan ganjaran lain. Yang terakhir yaitu sosialisasi, yaitu merupakan proses yang mengadaptasikan para karyawan pada budaya organisasi. Dalam tahap sosialisasi ada 3 tahapan, yaitu tahapan sosialisasi antisipasi, tahapan pertemuan, dan tahapan perubahan dan pemahaman yang bertambah. Tahapan sosialisasi antisipasi merupakan kurun waktu pembelajaran dalam proses sosialisasi yang terjadi sebelum seseorang karyawan baru bergabung dengan organisasi itu. Tahap pertemuan ialah tahap dalam proses sosialisasi di mana nilai keterampilan dan tingkah laku seorang karyawan baru mulai berubah, menyaksikan seperti apa sebenarnya organisasi itu dan menghadapi kemungkinan bahwa harapan dan kenyataan akan berbeda. Tahap perubahan dan pemahaman yang bertambah ialah tahap di mana seorang karyawan baru menyelesaikan diri pada nilai dan norma kelompok kerjanya. Demikian yang bisa saya jelaskan, saya paparkan dalam tugas UAS mata kuliah budaya organisasi ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalam.